Masing-masing berlumba-lumba untuk menunjukkan sakit jiwa mereka. Kisah kali ini tentang serial yang lagi viral dari negeri jiran Malaysia. Sebuah kisah yang terasa dekat dengan masyarakat kita. Mengapa dibilang serial ini dekat dengan masyarakat kita? Yuk kita ikuti alur cerita Bid'ah. Tersebutlah sebuah perkumpulan pengajian yang dipimpin oleh mursyid bernama Walid Muhammad Mahdi Ilman. Lelaki berjenggot panjang ini mengaku sebagai Imam Mahdi yang muncul di akhir zaman untuk menyelamatkan dunia. Karena pengakuan dan ajarannya yang berbau hurafat, bid'ah dan menyalahi ajaran Islam, sekte yang dinamai Jihad Ummah ini berada di tempat terpencil yang untuk mengunjunginya mesti menyeberangi sungai. Walid mempunyai 4 orang istri yang aktif berdakwah juga memperkuat keyakinan para pengikutnya bahwa Walid adalah mursyid atau guru spiritual yang akan membimbing ke surga. Keempat istrinya itu adalah Umi Hafizah istri tua yang pintar berdakwah, Umi Rabiatul istri kedua yang selalu membela Walid dengan keras, Masyitoh yang mengurus kenyamanan di rumah dan Habibah istri keempat yang memimpin pengajian wanita muda. Selain keempat istrinya, ada juga bendahara jamaah ummah yang menjadi tangan kanan Walid untuk banyak urusan, yaitu Abi Saifullah. Semuanya selalu mengagungkan baginda Walid sebagai penolong di akhir zaman. Dan Walid sendiri selalu meyakinkan jamaahnya untuk taat dan setia kepadanya melebihi yang lain. Karena setia dan taat kepada Walid sama dengan setia dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah. Ketaatan itu termasuk cerai dengan suami yang menolak ajaran Walid, minum air cucian kaki Walid, mencium kaki, dan semua perintah dan larangan Walid. Arut tahu tak? Diorang ramai-ramai minum air kaki Walid. Suatu hari Baiduri mengantar ibunya yang bernama Kalsum menghadiri jamaah ummah. Gadis yang baru pulang kuliah dari Mesir itu terkejut melihat jamaah meminum air cucian kaki dan menciumi kaki Walid. Baiduri memperingati ibunya, itu hurafat, bid'ah, dosa besar. Tapi Kalsum yang fanatik berat tetap maju dan mencium kaki Walid dan meminum air cucian kaki lelaki yang senyum-senyum seperti kambing itu. Giliran dia maju ke depan, Baiduri mencipratkan air itu ke wajah Walid. Kalsum marah besar, menganggap Baiduri anak durhaka. Menurutnya tidak ada ajaran Walid yang menyimpang, tetap berpegang kepada Al-Quran dan hadis. Mencium kaki dan meminum air cucian kaki Walid itu hanya menyerap barokah mursyid yang membimbing ke surga. Sia-sia je kami hantar ke belajar luar negara. Perilaku lancang Baiduri menjadi perbincangan jamaah Jihad Ummah. Umi Rabiatul mengusulkan untuk menikahkan Baiduri dengan jamaah lelaki agar perilakunya bisa terkendali. Tapi Umi Hafizah tidak setuju karena itu bukan jalan keluar. Masyitoh belum apa-apa sudah cemburu karena takut Walid mengambil sebagai istri selanjutnya. Dan bila itu terjadi salah seorang dari mereka akan diceraikan Walid. Masyitoh dan Habibah yang tahu usul itu berasal dari Rabiatul. Juga istri kedua itu sering merebut jatah malam mereka bersama Walid dengan alasan ada yang mesti didiskusikan. Akhirnya mendamprat Rabiatul. Tapi istri kedua Walid yang merasa paling berkuasa itu hanya tersenyum sinis menanggapi cemburu dan ketakutan istri ketiga dan keempat itu. Awak bukan tempat tu. Kalau saya nanti ganti tempat. Abi Saifullah diam-diam menginginkan posisi tangan kanan Walid dikukuhkan Walid. Dia pun mengaku berkali-kali bermimpi ketemu Rasulullah yang mengatakan dirinya harus semakin mendukung Walid. Juga bermimpi mahkota di kepalanya yang bercahaya dipindahkan ke seseorang yang cantik. Walid tersenyum karena dia pun sudah sering mengaku bertemu Rasulullah kepada jamaahnya. Dia paham Abi Saifullah menginginkan Baiduri yang menjadi perbincangan jamaah ummah. Juga diperbincangkan tentang bisnis jamaah ummah di berbagai penjuru negeri yang berasal dari wakaf-wakaf pengusaha besar yang terperdaya. Hebat betul lah. Sementara Kalsum akhirnya mendapat saran untuk menikahkan Baiduri dengan salah seorang jamaah Jihad Ummah. Dia berani melawan suaminya yang melarang rencana itu. Bahkan Kalsum sudah tidak menganggap lagi suaminya karena ajaran Walid untuk meninggalkan suami yang tidak bisa membimbingnya ke surga. Baiduri begitu tahu rencana menikahkan dirinya menolak keras. Dia mengadu kepada temannya yang bernama Ashikin tentang sekte jamaah ummah yang melenceng dari ajaran Islam.
Abi Syaifullah yang mulai ngibul bertemu Rasulullah ditanggapi istrinya yang bernama Sarina dengan gembira. Istri cemburuan itu memuji suaminya yang banyak mengusulkan strategi jihad ummah sampai sebesar sekarang, tapi dibantah Syaifullah itu bukan strateginya tapi apa yang diucapkan Rasulullah lewat mimpinya. Lelaki tua yang sering membayangkan Baiduri itu marah saat istri keduanya meminta izin untuk menengok adiknya yang melahirkan. Syaifullah melarang. Bila istri keduanya pergi juga maka talak satu sudah jatuh. Kamu akan dihantar ke Labuan sehingga kamu dapat memperbetul niat kamu. Masyitoh dan Habibah sebagai istri-istri muda Walid juga protes kepada suaminya karena giliran malam mereka sering direbut Rabiatul. Walid marah karena katanya kebijakannya di jamaah ummah adalah atas petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah. Jadi siapa yang menentangnya sama dengan menentang Allah dan Rasulullah. Habibah yang lebih banyak protes malah dihukum yang terusnya diceraikan. Dan di depan para pejabat lelaki jihad ummah, Walid bilang perempuan itu seperti gelas kaca. Bila sudah retak tidak bisa diperbaiki, mending diganti saja. Mereka memang para pejabat beruntung yang hanya mengiringi Walid berdakwah, mendapat wakaf gedung dan uang dari para pengusaha, menikahi wanita-wanita muda. Belajar hidup berjemaah. Ikut cara Rasulullah tu. Sementara Kalsum semakin menentang suaminya. Baiduri yang ingin mencari kerja, disarankan kerja di jamaah ummah saja. Baiduri sebenarnya menolak keras, tapi menguping penentangan ibunya kepada ayahnya. Dia merasa kasihan. Baiduri ingin menyadarkan ibunya bahwa jihad ummah itu sesat. Selain percaya hanya Walid Mursid yang membimbing ke surga, juga Kalsum menganggap ustadz, kiai, ulama, yang lainnya hanya mengejar duniawi saja. Baiduri pun mengikuti ibunya karena malam nanti akan ada pertemuan. Tapi saat menyeberang sungai, cadar Baiduri terlepas, dan kebetulan Walid dan pemimpin jihad ummah lainnya sedang naik perahu juga. Walid dan Abi Syaifullah terbengong karena Baiduri ternyata begitu cantik. Malamnya pertemuan itu selain ceramah Walid, juga menikahkan beberapa jemaah wanita muda dengan syekh-syekh tua yang disambut gembira. Walid mengaku saat menjadi wali nikah juga disaksikan oleh Rasulullah. Baiduri semakin benci, apalagi saat pulang air bekas minum dan cuci tangan Walid dibagi-bagi sebagai barokah. Baiduri menolak keras, membuat jemaah lain terkejut, tapi ibunya cepat mencubit Baiduri. Kenapa kita perlu taat kepada mursyid kita? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umi Rabiatul memang pendakwah hebat. Dia mencuci otak jemaah wanita muda baru dengan kata-kata yang memikat. Mereka akan dituntun ke surga. Karenanya harus nurut kepada perintah Walid. Karena perintah Walid berarti adalah perintah Allah dan Rasulullah. Tapi bubar pengajian cuci otak itu Baiduri protes kepada ibunya. Bagaimana mungkin banyak peristiwa hurafat di jihad ummah, padahal ibadahnya benar, zikirnya benar, sesuai Quran dan hadis. Tapi perilakunya kenapa banyak yang menyimpang? Baiduri tetap menolak dinikahkan. Merasa kasihan kepada gadis-gadis muda yang mudah terperdaya itu. Sementara Kalsum semakin tidak peduli kepada suaminya, tidak masak, nyuci, ngurus rumah karena sibuk di jihad ummah, dan saat suaminya menegur Kalsum melawan memang dia lebih memilih jalan ke surga bersama Walid, suaminya pun menceraikannya. Dan saat mengadu kepada Umi Hafizah, istri pertama Walid itu malah mengompori suami yang tak mengerti jalan ke surga memang tidak apa diceraikan. Keluarga dia akan basuh pemikiran dia dan cakap bukan. Walid berbincang dengan Abi Syaifullah tentang istri-istri mereka yang dicerai. Rupanya mereka punya maksud yang sama mencari penggantinya. Abi Syaifullah gembira saat Walid mengusulkan untuk memilih jamaahnya yang berilmu dan pintar. Dia sudah membayangkan Baiduri, hingga terbayang saat dia tiduran dan dikejutkan istrinya. Besoknya saat menjemput Hambali, putra mereka yang baru pulang belajar dari Yaman, masih sempat-sempatnya Abi Syaifullah mencuri kesempatan berbincang dengan Baiduri. Untungnya Kalsum dan Umi Hafizah segera datang. Bertahun-tahun, kenalah manfaatkannya ya. InsyaAllah. Hambali ternyata bukan hanya disambut di tepi sungai, tapi juga di dalam jihad ummah. Dia sudah dicalonkan sebagai pemimpin oleh Walid. Hambali bersedia saja karena dia pun ingin mengamalkan ilmunya. Tapi saat diambil sumpah dan berdoa dia tertegun. Karena di dalam sumpah setianya selain menjalankan perintah Allah dan Rasulullah juga Walid Muhammad Mahdi Ilman. Tapi Hambali tidak seberani Baiduri yang langsung menentang. Hambali akhirnya nurut saja, juga termasuk saat mencium kaki Walid. Tapi di luar peristiwa itu dia mencari tahu penyimpangan di jihad ummah, dan bapaknya yang diam-diam ingin menggantikan Walid yang dianggapnya sudah sakit-sakitan. Walid, kenalkan Mia, Dewi,
Jihad Ummah kedatangan jamaah baru gadis-gadis muda bercadar. Mereka adalah Mia, Shira, Dewi, Amira, Seri, dan Lia. Walid berkata mereka harus berbahagia karena dipilih Allah dan mendapat hidayah yang mahal harganya. Tapi ujungnya Walid menyuruh mereka membuka cadar, karena Walid adalah guru, ayah, dan orang yang paling dekat dengan mereka. Tidak ada lagi batas antara mereka dengan Walid. Dan agar Walid bisa membimbing mereka dekat dengan Allah dan Rasulullah, Walid ingin mendengar mereka seorang demi seorang bermuhasabah, bercerita apa adanya mereka. Saat di kamar Mia, anak itu mengaku banyak dosa dan sejak usia 14 tahun sudah berhubungan dengan lelaki. Kata Walid, tidak apa, setiap manusia punya salah. Walid akan membantu Mia menjadi pribadi yang baru. Dipeluklah gadis itu. Ternyata di luar kamar ada Masyitoh mengintip. Istri ketiga Walid itu menangis, tapi untung ditarik oleh Umi Rabiatul yang lewat. Rabiatul bilang tidak boleh mengintip, ingin tahu apa yang dilakukan Walid di luar rumah, karena Walid milik umat Rasulullah. Tapi Masyitoh bersikeras dia ingin tahu apa yang dilakukan suaminya. Ayah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baiduri bertemu ayahnya. Dia melihat ayahnya masih sayang kepada ibunya. Kata ayahnya, masih mau menerima kalsum asal ibu Baiduri itu keluar dari jihad ummah yang sesat. Baiduri berjanji akan menyadarkan ibunya. Baiduri pun pergi seorang diri ke pondok jihad ummah. Saat sampai ke markas jihad ummah, Baiduri mendengar Hambali sedang ceramah. Baiduri lewat, bertemu Umi Hafizah dan mengungkapkan maksudnya ingin mengamalkan ilmunya di jihad ummah. Tentu saja disambut gembira, apalagi Walid ketika menerima Baiduri mengizinkan keinginan Baiduri dan ibunya untuk tinggal di markas jihad ummah. Kedatangan Baiduri ini membawa guncangan lagi di jihad ummah. Masyitoh belum apa-apa cemburu karena dalam perkiraannya Baiduri akan menarik minat Walid untuk menikahinya. Abi Syaifullah memandang gadis idamannya itu sehingga ditegur Walid. Sementara Hambali yang juga berniat membantu jihad ummah semakin banyak melihat kesesatan. Air bekas mandi Walid jadi air karomah bagi jamaahnya. Maisaroh yang menjerit histeris tersiksa dikawinkan dengan orang tua yang memperlakukannya seperti binatang. Dan saat Baiduri pulang dengan perahu, ternyata satu perahu dengan Hambali. Gadis lulusan Mesir pun bicara mengoreksi ceramah Hambali. Syarat seorang wanita masuk surga cukup 4. Pertama, menjaga sholat, puasa, menjaga kehormatan dan taat kepada suami. Tidak ada syarat menaati seorang mursyid apalagi yang belum jelas kemursyidannya. Ampunkan saya, tolonglah ampunkan saya, tolonglah bagi dekat Walid. Masyitoh mengadu kepada Umi Hafizah mengapa Baiduri dan Kulsum mau tinggal di jihad ummah. Mereka kan bukan tunawisma, tapi malah dinasihati. Jihad ummah memang sedang merangkul lebih banyak aktivis untuk membimbing lebih banyak lagi umat. Masyitoh tentu tidak puas. Ketika Walid pulang terlambat, dia protes tapi Walid tidak mendengarnya, malah ngeloyor ke kamar Rabiatul. Bukan main dongkolnya Masyitoh, apalagi dinasihati lagi oleh Umi Hafizah jangan mempertanyakan apa yang dilakukan Walid. Umi Hafizah tidak merasa cemburu atau marah meski malam itu Walid jadwal di kamarnya tapi malah ke kamar Rabiatul. Tapi setelah Umi Hafizah di kamarnya dia menangis juga. Duri nak kerjalah dalam jihad ummah tu. Alhamdulillah ya Allah. Baiduri bilang ke ibunya untuk bekerja di jihad ummah saja sebagai tempat mengamalkan ilmu dan mengajak ibunya tinggal di dalam jihad ummah, padahal dia mencari peluang untuk menyadarkan Kalsum. Sementara Hambali protes kepada bapaknya tidak setuju perkawinan paksa, anak-anak gadis 15-16 tahun dikawinkan dengan jamaah tua. Dibantah Abi Syaifullah bahwa itu jalan keluar jihad ummah untuk memperbaiki akhlak umat akhir zaman yang semakin bebas, agar mereka tidak begitu saja berzina. Meski korban perkawinan paksa itu sering muncul, adanya anak gadis yang histeris tersiksa dalam perkawinannya, seperti Maisaroh yang dinikahkan dengan Ustadz Nazim, tapi saat mengadu malah dipukul Umi Rabiatul. Katanya, Rasulullah bersabda istri yang meminta cerai kepada suaminya tanpa alasan maka diharamkan aroma surga baginya. Maisaroh pun dipaksa untuk ikhlas, ridho, dan menerima takdir. Ya Walid. Hambali semakin banyak menemukan kejanggalan di jihad ummah. Air bekas mandi Walid yang dibagikan sebagai air barokah. Buku-buku jihad ummah yang menempatkan Walid sebagai imam akhir zaman. Dalam berdoa harus mengucap ya Allah ya Rasul ya Walid. Tapi setiap Hambali menyampaikan kekeliruan itu, bapaknya selalu membela Walid. Dalam sebuah pertemuan, Abi Syaifullah malah menyampaikan mendapat pesan dari Rasulullah dalam mimpinya agar jihad ummah memperluas jangkauan dakwahnya. Hambali semakin bingung. Baiduri dah buat keputusan dah.
Baiduri menasihati ibunya agar tidak konyol lagi meminum air rendaman kaki Walid, tapi ditentang oleh Kalsum. Malam itu memang akan ada pertemuan jamaah jihad ummah. Ternyata di pertemuan itu, Walid menyampaikan yang baru. Dia ingin menyatukan perjuangan Islam dengan Melayu. Dia mengadopsi nama-nama zaman kejayaan kerajaan Malaka. Misalnya pada pejuang putri dinamai Putri Balkis, Tunteja, Putri Gunung Jerai dan pemimpinnya Baiduri sebagai Putri Gunung Ledang. Untuk putra ada yang dipilih sebagai Hang Jebat, Hang Lekir, Hang Kasturi, dan pemimpinnya Hambali sebagai Hang Tuah. Mereka semua harus taat kepada rajanya yaitu Sultan Walid Muhammad Mahdi Ilman. Episode ini ditutup dengan laporan ada yang tertangkap jamaah putra-putri sedang berduaan. Bagaimana nasib kedua jamaah putra-putri itu? Bagaimana tanggapan Hambali dan Baiduri? Kembang Pinetik Sinebaran Sari. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalam. Adios. Sampai jumpa di episode berikutnya. Untuk membunuh syaitan yang ada pada mereka, Walid.